mungkin baru belum ada 1 tahun ini ya aku main medsos TikTok ya. Ya beberapa kali di-banned lah, hampir 5 akun kalau nggak salah itu ya. Karena mungkin satu bela presiden dan mungkin cara mendidikku anak di dinas permomongan itu mungkin bagi TikTok tuh agak ekstrim ya. Tapi menurutku itu kehidupan sehari-hari supaya apa? Saya mempersiapkan anak plus anak momonganku ini untuk menghadapi tantangan dan rintangan yang akan datang. Jadi sejak dini saya tuh agak keras, disiplin. Ya mungkin bagi TikTok tuh ekstrim. Nah, tujuan saya itu apa? Supaya ke depan ya bisa menghadapi tantangan dan rintangan dengan enak ya. Kayak seperti ini, semoga mapit dihajar sana hajar sini, hajar sana hajar sini. Jadi sempat juga masuk RSC. Wes ya, udah ya. Videoku kali ini mau menanggapi ya, nggak menanggapi. Kalau saya perhatikan, saya juga melihat cara bicara orang-orang yang ada di luar negeri ya. Orang-orang yang nggak semua ya, sebagian mungkin ya, nggak sebagian, ada beberapa persen lah. Nah pas ngono aku kena hujatan. Maksudnya gini, orang-orang yang di luar negeri wis dipal wingi dipal meneh. Olah kalau seneng ana iki makku ngene iki gawean terus ngono kuwi dadi intermezzo. Mulai kesel sing kena sapa? Aku. Sedikit curhat, kembali lagi. Kehidupan beda ya kalau studi para pelajar yang ada di luar negeri sama TKI yang ada di luar negeri. Nah, itu bedanya di situ. Simpel dulu, kalau TKI yang ada di luar negeri ya, si TKI ini ke luar negeri, mereka membawa beban di pundak. Ya bukan beban di pundak, ya istilahnya seperti itu, maaf ya kalau agak kasar kata-katanya, beban di pundak. Karena apa? Raganya di luar negeri tapi pikirannya ada di Indonesia. Kenapa aku bilang seperti ini? Coba aja TKI yang ada di luar negeri otomatis pikirannya juga akan bercabang ya, dalam arti bercabang mungkin yang ART aja ya, yang simpel ya, bagaimana menyelesaikan masalah pekerjaannya di luar negeri. Tapi di sisi lain setiap gajian juga memikirkan keadaan orang-orang yang dicintainya di Indonesia ya, perkembangannya bagaimana, mungkin anak, suami, orang tua ya. Itu kalau TKI menurut saya ya. Ya si TKI ini pun juga harus mensiasati dirinya sendiri ya, bekerja ya juga bisa healing jalan-jalan, tapi dengan catatan jangan terlalu banyak mengeluarkan budget ya. Man-eman udah beberapa tahun di luar negeri, di Indonesia jadi berantakan, sia-sialah ininya kalau di luar negeri lama-lama nggak dapat hasil. Harus bisa menyeimbangkan ya, ngasih uang untuk keluarga di Indonesia, untuk dirinya sendiri, juga untuk jalan-jalan ya, supaya tidak stres. Video di awal tentang TKI yang ada di luar negeri ya, begitu mereka keluar dengan beban di pundak istilahnya, supaya apa? Ada perubahan dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan ekonomi yang ada di Indonesia ya. Beda cerita kalau yang studi para mahasiswa yang ada di luar negeri ya. Mungkin hampir kebalikannya, kalau pelajar yang dari Indonesia keluar, mungkin di sana terlalu nyaman, orangnya pun kebanyakan cuek-cuek, yang di luar mungkin hanya yang tegur sapa ya, mungkin satu tetangga kanan kiri depan belakang, atau enggak di saat di sekolahnya mungkin orangnya itu doang ya. Karena menurutku orang luar itu tidak ya, tingkat kecuekannya itu
lumayan besar ya ketimbang di Indonesia ya, mungkin nggak semua ya. Ada lagi karena apa? Kalau studi ini kan masih muda kebanyakan. Kalau sudah mendapat PW, posisi wenak di luar, apalagi sudah mendapat jodoh di sana dan kehidupannya ya mungkin jarang sih. Ya maksudnya ekonomi cukup lah ya. Jadi males untuk pulang ke Indonesia. Kenapa? Si mahasiswa ini sudah posisi wenak ya. Terkadang di dalam kondisi posisi wenak itu yang kalian harus hati-hati ya. Saya sendiri pribadi belum mengalami ya, karena ya saya pernah mengalami lah antar kota lah, itu udah cukup ya. Itu apa, kehidupan sang mahasiswa ini di luar kan mungkin hanya beberapa orang ya, beda kalau si mahasiswa ini coba hidup di Indonesia ya. Ada emaknya, ada bapaknya, ada kakaknya, mungkin ada adiknya, ada saudara-saudaranya yang mungkin pola pikirnya beda, omongannya pun ada yang kasar, ada yang halus, ada yang tengah-tengah ya. Beda kalau di luar hanya sekedar mungkin tegur sapa, Mister, Miss, noto ya. Bebannya menurutku tidak terlalu banyak bagi mahasiswa yang ada di luar negeri. Mungkin ada yang protes, kata siapa beban nggak banyak, masak sendiri, minum makan sendiri, terkadang masih part time ya. Itu kembali dari bagian resiko kalau kalian pergi dari rumah, intinya seperti itu, ibaratnya seperti itu ya. Menurut bagi sang studi ini ya bebannya cukup beda sama bebannya tidak terlalu berat dengan TKI yang ada di luar negeri. Bayangkan aja TKI yang ada di luar negeri itu bekerja, memanage waktu ya, nanti gajian juga masih memikirkan keluarga di Indonesia. Mungkin kalau para studi di luar negeri ini, kalau orang tuanya mungkin ya sedih ngasih bantuan ke anak, si anak ini cuman memikirkan bagaimana cara uang ini bisa cukup sampai 1 bulan, sampai datang kiriman lagi ya, selain kerja part time ya, masak sendiri ala kadarnya, nyuci sendiri ya. Mungkin bebannya hanya itu beda sama TKI. Yang nggak terima ya silahkan, ini menurut pandangan. Dan kebanyak mungkin beberapa lah yang aku lihat-lihat di medsos itu, pelajar ya yang ada di luar negeri ya, itu kalau di sana sudah PW posisi wena, pasti akan membandingkan negara tempat tinggalnya dengan negara tempat lahirnya, itu pasti ya. Nih yang lagi viral, saya di Indonesia melarat. Jangan bilang seperti itu, Tole, kamu tuh masih muda, hati-hati dengan mulutmu ya. Sak melarat-melarate dirimu lo, orang tuamu ASN era, kursimu lo, sofamu lo apik, kordenmu pun rego mahal ya. Gak mungkin lah kalau melarat sampai bisa menyekolahkan anak sampai ke luar negeri ya, kalau tidak ekonominya pas-pasan atau enggak ekonominya menengah ke atas sedikit. Enggak mungkin melarat ya. Saya pastikan itu. Mulut kamu kok sampai melarat. Bilang sampai melarat. Ya. Orang melarat pun tidak ada yang bilang sampai melarat sampai segitunya ya. Orang melarat, orang miskin itu hanya diam. Bagaimana cara bisa menghidupi kehidupan kita hari ini. Itu orang melarat plus orang miskin. Gak ada orang melarat teriak-teriak melarat. Gak ada. Mungkin itu permintaan kamu mungkin ya. Hati-hati dengan mulut kamu. Kamu tuh masih muda. Saya gak ada dendam pribadi sama kamu. Meski kamu sedang mengkritik kota tempat kamu lahir dulu. Jalannya lubang-lubang sampai SD sampai sekarang ya. Saya juga mau berpesan sama pemerintahan itu, kota apa itu yang lagi viral itu, Lam, saya juga tahu itu kota Lam.
Itu mahasiswa itu kalau bisa dipantau, dalam arti dipantau, dikasih biaya ya, keluarganya dicukupi, entar kalau sudah lulus ditarik suruh pulang untuk dikasih jabatan lurah, camat, gubernur, wali kota ya, tanpa pemilihan rakyat, kasih jalur VVIP kalau menurut saya ya, biar coba berusaha untuk memimpin. Mungkin kalau pemimpinannya sekarang daerahnya itu lagi berantakan ya, saya kurang tahu ya, coba aja dikasih jalur VVIP untuk memimpin ya, nggak hanya duar gitu ya. Yang di Jerman ya, wali kotanya, gubernurnya itu kalau berangkat dinas itu pakai sepeda. Terus kalau ada orang yang maksudnya warga mau pengaduan, kok nanti yang juga yang membukakan itu gubernurnya ini ya. Ya saya apresiasi. Mungkin hanya ada beberapa yang mungkin gubernur, wali kota ini yang Anda lihat kebetulan ya, yang netral-netral aja, yang pakai sepeda lah ke dinasnya, yang baik sama warganya lah ya. Mungkin di kota lain juga ada yang hidden, yang glamor lah. Nggak mungkin semua di Jerman wali kota dan gubernurnya itu pakai sepeda semua ya, aku pastikan itu nggak ada, paling hanya beberapa. Begitu juga di negara kita, di negara saya ini ada yang gaya hidupnya ya sederhana, ada pula yang mewah. Nggak bisa dipukul rata kehidupannya di Jerman tuh, pejabatnya itu merendah semua, nggak mungkin. Meski saya belum pernah ke Jerman, saya pastikan itu nggak mungkin. Karena apa? Sifat manusia itu tidak semua sama ya. Wong terkadang ekonomi sulit ya, bergaya elit kok ya sudahlah. Untuk para pelajar khususnya yang ada di luar negeri ya, kalau kalian sudah di posisi enak di luar negeri ya, tolong ya jangan biar bagaimanapun negara Indonesia lagi berjuang untuk menjadi negara maju, karena nggak gampang memimpin negara Indonesia seperti negara-negara di luar negeri ya. Perbedaan budaya, bahasa, mungkin ada perbedaan-perbedaan itu, tapi kan tidak sebanyak di Indonesia ya. Agama saja yang Islam itu sudah berbagi, ada Islam apa kok ya. Mungkin kalau di luar kan Islam kan hanya sekedar Islam ya, yang agak melenceng kan mungkin sedikit, tidak mayoritas ya. Kalau di sini hampir yang melenceng, ada yang inilah, ada yang itulah, ada yang inilah. Dan pola pikir masyarakat Indonesia sama luar tuh masih beda, bos ya. Negara contohnya Jerman itu berkembangnya sudah berapa tahun ya. Indonesia aja baru mau bangkit ya. Kalau di Jerman mungkin kalau usia anak itu ya sudah 17 lah bisa menentukan arah hidup. Kalau di Indonesia ya masih mungkin di bawah 10 tahun baru mau pencarian jati diri ya. Masih ada yang runtung rono runtung rene ya. Wes cukup segini dulu, entah kalian paham dengan omongan saya atau tidak ya, harap disaring saja ya. Anggap baik wong ngomong alor itu rak jelas. Oke, kali lagi bagi studi pesan saya ya, jangan kalian yang masih muda-muda itu cuman mengkritik, ngomong gampang, cara menjalankan eksekusinya itu yang susah ya. Apalagi kehidupan di luar, kalian paling ketemu orang-orang itu doang ya. Beda kalau orang tinggal di kampung ya. Kembali kita sendiri, kita bagaimana menyikapinya.